Shalom sahabat Klavos, berjumpa lagi dengan saya di channel Klavos Sukacita. Pada minggu-minggu Advent penantian kita kepada kelahiran Tuhan yang kita percaya adalah Juru Selamat kita, Yesus Kristus, saya rindu untuk membawa kebenaran ke firman kepada semua saudara Klavos, dan karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah, Yesus Tuhan kami yang adalah Juru Selamat kami. Di saat ini Tuhan Yesus, dalam masa-masa penantian kami terhadap kelahiran-Mu, kami mohon biarlah kebenaran firman menguatkan kami, agar kami memaknai sungguh kedatangan Tuhan lewat kelahiran-Mu di dalam hari-hari hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 17, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-19 yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Lalu di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang Samaria pada prinsip menurut tradisi orang Yahudi, mereka adalah orang yang kemudian ada pada posisi kalangan bawah. Tradisi Yahudi sama sekali menguatkan orang Yahudi bahwa pergaulan mereka perlu dijaga dan tidak penting untuk mereka bergaul dengan orang-orang yang non-Yahudi. Salah satunya adalah orang Samaria. Dalam konteks kitab ini sesungguhnya adalah ketika ke-10 orang kusta menyadari bahwa penyakit yang mereka derita ini adalah sebuah penyakit yang menurut tatanan kehidupan orang Yahudi, mereka akan sama sekali dijauhi. Karena penyakit kusta adalah salah satu penyakit yang dimarginalkan. Karena bagi mereka orang-orang yang berpenyakit kusta adalah orang-orang yang perlu dijauhi. Pada sesungguhnya kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini mau menegaskan kepada kita secara bersama bahwa sebuah tradisi Yahudi menguatkan semua orang Yahudi untuk berjalan pada rel tradisinya dan tidak boleh sama sekali keluar daripada rel tradisi orang Yahudi. Ke-10 orang kusta ini ketika mereka menyadari diri bahwa mereka adalah orang-orang yang harus dijauhi oleh masyarakat setempat karena penyakit yang mereka derita, tetapi justru mereka berharap sepenuhnya kepada Yesus Kristus dan beriman bahwa ketika mereka memintanya kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kesembuhan. Dan ketika Yesus memberitahukan caranya, yang terjadi adalah ungkapan syukur datang dari seorang Samaria. Di manakah 9 orang itu? Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran mau menjelaskan kepada kita secara bersama bahwa kehidupan kita pada saat ini banyak orang yang berharap dan meminta kepada Allah di dalam Yesus Kristus terhadap seluruh pergumulannya. Baik untuk meminta pekerjaan sebagai orang-orang muda yang sementara mencari pekerjaan, baik sebagai seorang istri yang minta kepada Allah kalau boleh dalam hidup rumah tangga kita harus berkecukupan dan jangan berkekurangan. Baik juga sebagai seorang istri menggumuli untuk suami saya yang ada di dalam kehidupan gelap seperti alkohol, minum, juga dengan yang dibilang terkenal pada zaman ini adalah narkoba, bahkan bisa saja terjadi dengan praktek-praktek perselingkuhan yang terjadi, ya mereka menggumuli hal itu. Sama halnya juga dengan seorang suami yang menggumuli bagaimana bisa menafkahi istri dan anak-anaknya. Tentunya
10 orang kusta ini adalah merupakan sebuah representatif keterwakilan dari seluruh pergumulan Bapak Ibu, saya, bahkan semua sahabat Klavos dimanapun berada. Tentunya seluruh permohonan yang kita punya, kita bawa dan kita hentar itu kepada Tuhan. Tuhan, kami juga punya pekerjaan di kantor. Pekerjaan begitu banyak tanggung jawab. Hari ini saya diberikan penghargaan oleh atasan saya. Hari ini saya dimarahi oleh atasan saya. Bahkan seluruh pergumulan apapun itu kita naikkan kepada Tuhan. Tapi ketika kita mencapainya, yang terjadi adalah kita lupa untuk mengucap syukur. Bahkan apalagi ketika yang kita harapkan tidak sesuai dengan jawaban yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yang terjadi adalah tidak ada ungkapan syukur. Kebenaran firman Tuhan ini mau menjelaskan kepada kita secara bersama bahwa apapun dalam era apapun dan kondisi apapun, dengan seluruh pergumulan kita yang harus kita hentarkan adalah ungkapan syukur kepada Allah. Dalam masa-masa penantian, yang harus kita lakukan adalah pengucapan syukur. Jangan sampai karena kita ingin menuntut kehidupan Natal yang harus elegan, yang punya pohon terang, yang harus punya makanan enak, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya secara keterbatasan ekonomi kita terbatas. Soal persiapan dalam masa-masa penantian kita kepada Yesus bukanlah persoalan pohon terang saja, bukan saja persoalan makanan yang enak saja, tetapi persoalan yang paling esensi adalah apakah hati kita sudah berdamai dengan saudara kita? Apakah kita masih sering menyakiti hati-hati anak kita dan kemudian kita tidak meminta maaf? Apakah tangan kita masih memukuli istri kita? Apakah mulut kita masih mengeluarkan kata-kata kotor terhadap suami kita? Apakah kita sebagai atasan juga menghargai bawahan kita dan kita menegur mereka dengan kasih ketika mereka buat kesalahan? Ataukah justru kita mencari-cari kesalahan mereka? Ataukah juga kita sebagai orang-orang Kristen yang dibilang dengan harus mengasihi, tetapi yang terjadi dalam masa-masa Adventus, masa-masa kita menanti kedatangan Kristus, yang kita lakukan adalah mempersiapkan cat rumah yang begitu warna-warninya dan bagus, tetapi justru dalam tatanan hidup kita hidup tidak jujur, kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melakukan ungkapan syukur, dan ungkapan syukur itu harus datang dari sebuah ketulusan. Yang paling menarik adalah dari 10 orang kusta ini yang datang adalah seorang Samaria, bukan orang yang bermerek Yahudi. Dan karena itu, bagi Allah, yang dimaksudkan dengan keterwakilan orang Samaria adalah sekali-kali kita adalah orang-orang yang sombong dan kita akan selalu merasa bahwa kita yang paling utama karena kita orang Kristen, kita adalah orang yang dekat dengan Kristus, dan kita kemudian menyatakan bahwa kerajaan sorga adalah kepemilikan kekristenan kita tanpa kita sadari apalah artinya status kekristenan kita kalau kita menyambut kedatangan Natal dengan kemudian mengeluarkan seluruh uang sepenuhnya untuk membeli segala kebutuhan Natal, tetapi yang terjadi adalah kita masih memperhatikan keburukan orang lain, kita masih menjatuhkan orang lain, dan kemudian kita masih memfitnah orang lain. Apakah itu yang dibilang dengan kesiapan untuk kita mempersiapkan diri kita menyambut kelahiran Yesus Kristus? Kelahiran Yesus Kristus menentukan hari ini bahwa sebenarnya yang harus kita benahi adalah diri kita. Yang harus kita persiapkanlah hati kita. Dan karena itu mari kita siapkan hati kita sebagai bentuk kita mau melayani Tuhan seperti seorang Samaria. Walaupun dia bukan berasal dari orang Yahudi, tetapi yang dia tentukan adalah dia menyadari sungguh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak menentukan karena kita kekristenan, tetapi seberapa baik kita menyadari hidup untuk berbuat baik. Seberapa banyak kita menyadari bahwa Kristus di dalam kekristenan kita telah memberikan sebuah contoh yang besar, pengorbanan. Apakah pernah kita mengasihi orang lain? Apakah pernah kita menunjukkan kasih kita dengan membantu orang lain tanpa bersungut, ataukah justru kita menghitungnya karena kita membantu? Kebenaran ini menjadi catatan bagi saya, sahabat Klavos dan semuanya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Allah di dalam Yesus Kristus yang ada Putra Natal senantiasa menjaga, menaungi dan melindungi kami. Kami percaya bahwa berkat Tuhan mengalir di setiap kehidupan sahabat Klavos. Setiap orang yang mengimani dan percaya bahwa firman ketika diperlakukan olehnya, maka Allah akan mengerjakan bagian Allah untuk memberkati dan senantiasa menjaga dan melindungi. Seluruh sahabat Klavos dimanapun mereka berada, tangan Tuhan memberkati mereka dalam masa-masa Adventus, di mana mereka menanti Tuhan, dan biarlah mereka mempersiapkan hati pikiran mereka hanya untuk Tuhan. Kami juga minta daripada Tuhan, program channel Klavos Sukacita diberkati oleh Tuhan, biar dipakai menurut apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.